Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raratul Imana Putri, NIM 2114080054, kelas Fisika B, dosen pengampu Ibu Adelia Alfama Zamista MPD. Baik, untuk pembahasan materinya yaitu tentang jelajahi dunia benda tegar yang menakjubkan. Nah, salah satu contoh benda tegar yang ada pada pesawat yaitu di mana asa terangkat dari tanah dengan dorongan roket peluncur langit yang mendung, tapi cuma berlangsung beberapa detik, dan disinilah kita di langit biru cerah di atas awan pesawat. Kita kini sudah melewati atmosfer, bersifat melewati satu dari banyak rintangan di depan sampah antariksa. Sampai hari ini masih banyak sekali sampah yang melayang mengitari bumi. Nah, pesawat tersebut berjuang sendiri, lalu mesin luar angkasa dinyalakan. Objek padat pertama di perjalanan kita tentu saja bulan. Pertama, konsep keseimbangan benda tegar. Kedua, konsep momen inersia. Ketiga, pengaruh momen inersia terhadap gerakan. Dan keempat, menghitung momen inersia berbagai bentuk. Pertama, konsep keseimbangan benda tegar. Keseimbangan, keadaan yang seimbang atau stabil. Sedangkan benda tegar, benda yang memiliki susunan materi yang stabil dan tidak berubah saat dikenai gaya atau torsi. Sedangkan keseimbangan benda tegar, keadaan di mana benda tegar berada dalam keadaan stabil atau seimbang setelah semua gaya diterapkan padanya. Para penumpang pesawat terbang umumnya akan merasa nyaman dalam kabin, baik saat take off, landing, ataupun saat berada di ketinggian tertentu. Meskipun terjadi turbulensi yang mengakibatkan goncangan, pesawat akan tetap di ketinggian yang sudah diatur otoritas bandara yang mengatur perjalanan seluruh pesawat. Nah, mengapa pesawat terbang bisa terbang dengan konstan pada satu titik ketinggian? Nah, ternyata hal tersebut karena adanya kesetimbangan benda tegar. Jika suatu gaya diberikan pada sebuah benda tegar, maka benda tersebut akan mengalami perubahan keadaan gerak, baik gerak translasi maupun gerak rotasi. Namun, jika beberapa gaya diberikan pada sebuah benda tegar, tetapi gaya-gaya tersebut saling meniadakan satu sama lain, sehingga tidak menghasilkan perubahan keadaan gerak pada benda, maka benda tersebut berada dalam keseimbangan. Syarat keseimbangan benda tegar terbagi dua. Keseimbangan translasi di mana sigma F sama dengan 0. Yang kedua, seimbangan rotasi, sigma translasi sama dengan 0. Selanjutnya, jenis keseimbangan benda tegar terbagi dua, keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Benda dikatakan berada dalam keadaan seimbang statis ketika jumlah total dari semua gaya yang bekerja pada benda saat diam adalah 0, sehingga benda tetap dalam keadaan diam. Sedangkan benda dikatakan berada dalam keseimbangan dinamis ketika benda tetap dalam keadaan bergerak yang konstan, baik secara translasi ataupun rotasi di bawah pengaruh beberapa gaya. Selanjutnya, konsep momen inersia. Hukum Newton yang pertama mengatakan bahwa benda yang bergerak akan cenderung terus bergerak, dan benda yang diam akan cenderung tetap diam. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri, diam tetap diam, atau yang bergerak tetap gerak disebut dengan inersia. Oleh karena itu, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum inersia. Momen atau momen gaya adalah hasil kali antara gaya dengan momen lengannya. Jadi, momen inersia adalah ukuran kecenderungan atau kelembaman suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Rumus momen inersia. Dasarnya momen inersia di suatu benda bermassa yang memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R pangkat 2, yang mana M sama dengan massa partikel atau benda, satuannya kilogram, sedangkan R jarak antara partikel atau elemen massa benda terhadap sumbu putar, satuannya meter. Nah, contoh penerapan momen inersia yaitu pada gasing. Gasing yang berputar dengan seimbang, sebuah gasing diputar dari atas benda miring dengan kecepatan yang sama, maka akan bergerak lebih cepat karena momen inersia yang terjadi pada gasing. Selanjutnya, pengaruh momen inersia terhadap gerakan, yang mana gerakan rotasi benda. Dalam gerakan rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia.
Momen inersia dalam gerak rotasi mirip dengan massa dalam gerak lurus. Kalau massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linier sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus. Maka momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut sama dengan kecepatan gerak benda ketika melakukan gerakan rotasi. Disebut sudut karena dalam gerak rotasi, benda bergerak mengitari sudut. Makin besar momen inersia suatu benda, semakin sulit membuat benda itu berputar alias berotasi. Sebaliknya, benda yang berputar juga sulit dihentikan jika momen inersianya besar. Nah, berikut contoh soal. Diketahui sebuah batang homogen yang bermassa 0,6 kg dan panjang 60 cm. Apabila gumpulan lumpur tersebut bermassa 20 gram dilempar dan menempel pada salah satu ujung batangnya, maka tentukan momen inersia sistem melalui pusat batang. Nah, diketahui M1 sama dengan 0,6 kg, I sama dengan 60 cm diubah ke meter 0,6, sedangkan R 30 cm diubah ke meter 0,3. M2 sama dengan 20 gram diubah ke kilogram 0,02. Ditanya I. Jawab, I sama dengan 1/12 M kali L pangkat 2 ditambah M kali R pangkat 2. Nanti hasilnya 1,98 dikali 10 min 2 kg meter per sekon.